Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, di siang hari ini seperti biasa saya ingin menyapa para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini. Oke teman-teman, seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol santai seputaran peta perpolitikan di negara kita ini menjelang Pilpres dan Pemilu 2024 nanti. Jadi teman-teman, untuk saat ini kita sudah mempunyai dua pasang capres dan cawapres yang akan berkompetisi di Pilpres 2024 nanti. Tinggal kita menunggu satu lagi yang belum dapat pasangan, kita tunggu gitu kan. Yang jelas saat ini sudah ada dua pasang, yaitu satu Anies Baswedan, Gus Muhaimin Iskandar, dan yang satu lagi adalah Ganjar Pranowo, Mahfud MD gitu kan. Nah ini memang kalau kita tilik ya teman-teman, kekuatannya ini 11-12 gitu kan. Karena memang ini yang paling yang memang saya khawatirkan adalah kemarin adalah dipilihnya Mahfud MD menjadi pasangannya Ganjar Pranowo. Jadi kalau seperti saya yang mendukung fansnya Anies Baswedan, Gus Muhaimin Iskandar nih agak cemas, khawatir ya, karena memang pilihannya Ibu Megawati Soekarno Putri ini tepat banget gitu kan. Tepat banget kalau menurut saya, itu memang betul-betul pas banget gitu kan. Karena ya mungkin beliau juga tokoh senior ya, yang jalanin menggerakkan partai politik dari sejak waktu yang lama ya gitu kan. Pengalamannya udah makan asam garam dunia perpolitikan lah gitu kan. Jadi pilihannya memang sangat tepat sekali. Kalau kita lihat kan kemarin ketika Anies Baswedan memilih Gus Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya, itu sebenarnya juga suatu keputusan yang tepat, di mana memang tipenya adalah memecah kekuatan lawan ya gitu kan. Karena seperti yang kita tahu sebetulnya kalau Anies Baswedan ini kan memang posisinya lemah ya, di Jawa Timur tuh lemah, kurang mengakar gitu kan. Para simpatisan gitu yang betul-betul militan ataupun yang betul-betul loyalis Anies Baswedan itu sangat sedikit gitu kan. Artinya kemudian dengan mengambil Gus Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya, kita bisa lihat sekali ya, sambutan masyarakat Jawa Timur itu luar biasa. Seperti yang kita lihat terakhir di perempatan balapan Malang, lautan manusia di situ. Kemudian di kota Sidoarjo juga lautan manusia juga di situ juga berkumpul ya untuk menyambut pasangan Anies Baswedan Gus Muhaimin Iskandar. Artinya di situ soalnya langkah awal itu sudah pas, yaitu memecah kekuatan lawan. Karena memang kalau di Jawa Timur otomatis kan memang sampingan ya sama Jawa Tengah. Ganjar Pranowo suka nggak suka, dia memang posisinya dia kuat di Jawa Tengah, utamanya juga di Jawa Timur juga banyak simpatisannya, saya yakin itu. Nah dengan dipilihnya Gus Muhaimin Iskandar sebenarnya untuk memecah kekuatan lawan ya. Kalau di Pulau Jawa kan memang hitung-hitungannya memang yang paling vital adalah Pulau Jawa ya, karena memang pulau yang salah satu penduduknya terpadat di Indonesia, bahkan dikabarkan pulau yang terpadat di dunia gitu kan, Pulau Jawa gitu kan. Nah kalau kita lihat langkah daripada Ganjar Pranowo, yang otomatis kalau kita lihat ini langkah daripada Ibu Megawati Soekarno Putri untuk memilih Profesor Mahfud MD ini masangkan Ganjar Pranowo, ini sepertinya taktiknya untuk memperkuat ya, memperkuat basis kekuatannya yang memang udah kuat gitu kan. Karena saya yakin sebenarnya Ganjar Pranowo itu juga nggak sekedar cuma di Jawa Tengah, Jawa Timur pun lumayan beliau ini ya, lumayan populer. Karena memang Jawa Timur ini salah satu kekuatan daripada selain PKB ataupun warga Nahdliyin di situ ya, PDI juga sepertinya juga besar, lumayan ya suaranya, nggak cuma di Jawa Tengah gitu kan. Nah kalau kita lihat ini memang kemudian memperkuat basis yang memang udah kuat ya di situ ya. Di sini kalau kita lihat itu kan memang sosok Mahfud MD ini memang berimbang, bahkan saya pikir lebih unggul tipis daripada Gus Muhaimin Iskandar secara elektabilitas ataupun popularitasnya. Hanya memang juga Gus Muhaimin Iskandar punya keistimewaan
keagamaan yang nggak dipunyai Bapak Mahfud MD. Beliau adalah memiliki mesin politik, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa gitu kan. Tapi Mahfud MD juga nggak sembarangan. Beliau ini tokoh yang memang sudah malang melintang di dunia perpolitikan Indonesia sejak lama. Beliau seorang akademisi, beliau juga pernah tergabung di eksekutif di masanya Presiden Gus Dur, kalau nggak salah dulu jadi Menteri Pertahanan gitu kan. Kemudian sekarang di eksekutif juga sebagai Menko Polhukam. Beliau pernah menjadi ketua MK, yaitu di bidang yudikatif ya gitu kan. Dan juga di legislatif pun pernah ya, Bapak Mahfud MD ini komplit. Terus beliau juga sangat populer karena memang beliau ini tampak sebagai semangat yang bertindak tegas ya terhadap kasus-kasus korupsi segala macam, tegas ya, tegas dan sepertinya susah untuk diintervensi, punya memiliki kredibilitas tinggi gitu kan. Tampaklah ketika beberapa waktu yang silam, beberapa bulan yang silam, ketika beliau dengar pendapat dengan anggota DPR ya terkait dengan isu ketika itu adanya dana-dana yang memang janggal di Departemen Keuangan dan Perpajakan, yang mana kalau kemudian sekarang juga sepertinya nggak ada tindak lanjut, itu bukan ranahnya Profesor Mahfud MD lagi sebagai Menko Polhukam ya, sudah ranahnya pihak lain lah gitu kan, institusi lain. Tapi yang terlepas dari itu tentunya itu sangat populer lah sekali ya ketegasan Profesor Mahfud MD, tegas sekali gitu kan. Ini memang luar biasa, seperti ketika juga kasus-kasus sebelumnya yaitu kasus Sambo segala macam ya, memang berani ya Profesor Mahfud MD ini. Dan langkah-langkah beliau itu membuat sebetulnya popularitas beliau ini menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia gitu kan, dan tampak lebih plural ya, beliau itu bisa diterima semua kalangan, lebih nasionalis gitu kan. Saya pikir di sisi itu memang itu salah satu kekhususan spesialisasi daripada Profesor Mahfud MD. Tapi buat saya sendiri sebagai seorang fans Anies Baswedan, kalau saya pikir juga Gus Muhaimin Iskandar juga nggak kalah moncernya. Apapun beliau, Gus Muhaimin Iskandar adalah salah satu putra daerah terbaik dari Jawa Timur. Beliau adalah warga Nahdlatul Ulama dan beliau memiliki mesin politik. Beliau adalah ketua Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, ini memang salah satu memang kekuatan daripada Gus Muhaimin Iskandar. Kalau kita pilih itu memang akhirnya juga head to head juga imbang ya, gitu kan. Kita bisa lihat nanti ya, tinggal menunggu daripada Prabowo Subianto pasangannya arahnya kemana. Apakah juga akan ngambil tokoh dari Nahdliyin, orang putra putri Nahdliyin, atau putra putri yang terbaik dari Jawa Timur? Kita tunggu. Kalau saya pikir juga nggak akan jauh-jauh ke situ gitu kan. Kalau memang kemudian Prabowo Subianto juga ngambil tokoh dari situ, taruh kata seperti Ibu Khofifah Indar Parawansa, pastinya akan tambah seru lagi. Dan ini tentunya akan menguntungkan posisi Anies Baswedan, Gus Muhaimin Iskandar gitu kan. Walaupun tampaknya sekarang memang lagi nanjak ya ini ya, Ganjar Pranowo sama Profesor Mahfud MD pasangannya. Cuman jangan lupa teman-teman, bahwasanya kubunya sebetulnya ada dua kubu ya di sini ya. Kubu A dan kubu B. Kubu A adalah kubu yang mengusung semangat perubahan gitu kan. Kubu B adalah koalisi-koalisi yang mengusung keberlanjutan daripada program-program dan keberlanjutan pembangunan yang telah dimulai oleh Presiden Joko Widodo gitu kan. Yaitu pasangan Ganjar Pranowo, Profesor Mahfud MD dan Prabowo Subianto yang belum sampai saat ini belum mendeklarasikan cawapres ya. Tapi tampaknya kalau itu dulu saya pikir ada nakoda yang sama dari dua kapal tersebut gitu kan, yang memang satu semangat gitu kan. Tapi kita lihat memang sekarang pasangan Ganjar Pranowo ini sudah sama Profesor Mahfud MD ini sudah jelas-jelas gitu kan, menarik garis yang begitu tegas. Tampaknya juga Partai Demokrasi Perjuangan gitu kan mulai membentuk pasangan daripada Ganjar Pranowo Profesor Mahfud MD ini untuk
untuk apa ya, memancarkan cahayanya sendiri. Kalau kemarin kan memang sepertinya memang lebih diidentikan dengan penerus daripada Presiden Joko Widodo. Nah, artinya asumsinya adalah untuk merebut hati, untuk mendapatkan suara daripada pemilih-pemilih ataupun simpatisan ataupun relawan daripada Presiden Joko Widodo. Tapi tampaknya kesini memang ada sedikit gesekan ya kalau kita lihat. Nah, walaupun tampaknya di permukaan baik-baik saja, saya pikir juga di dalamnya kita nggak tahu. Tapi yang jelas memang beberapa waktu belakangan juga udah tampak ya garisnya gitu. Garis pemisahnya itu udah tampak gitu kan. Karena memang tampaknya mungkin juga mulai nggak nyaman ya, karena memang tampaknya ini dua kaki. Presiden Joko Widodo dan keluarganya ini memberi angin pada Prabowo Subianto ya, tampak sekali itu kan. Dan memang itu memang bisa dibaca langsung oleh masyarakat kita ataupun apalagi oleh para tokoh elit politik. Begitupun kalau kita lihat daripada wawancara apapun para elit partai politik Demokrasi Indonesia Perjuangan, tampak sekali ya ketidaknyamanan, ketidakhappyan tampak sekali. Yang terakhir kita tampak ketika setelah deklarasi Ganjar Pranowo Profesor Mahfud MD, kemudian mereka juga melakukan atau rapat kerja, pertemuan dengan para relawan, dengan para tim suksesnya di di Gedung Arsip Nasional Indonesia gitu kan. Salah seorang daripada tim suksesnya yang hadir di situ ya, gitu kan, mempertanyakan apakah nanti kalau jadi Bapak Ganjar Pranowo itu akan berikan karpet merah pada putranya, yaitu Alam Ganjar Pranowo gitu kan, untuk kemudian menduduki posisi-posisi tertentu di partai politik lah ataupun lembaga-lembaga politik gitu kan, partai-partai politik gitu kan. Dijawab tegas sekali dengan sangat tegas banget oleh Bapak Ganjar Pranowo, dan ini menarik garis merah ya, pembatas gitu kan. Dan sindiran yang sangat kuat bahwasanya Ganjar Pranowo sekalipun menyatakan tidak akan pernah memberikan karpet merah pada putranya, sekalipun dia nanti ketika dia terpilih sebagai presiden tidak akan pernah memberikan karpet merah atau privilege ataupun kemudahan pada putranya kalau kemudian berkarir di politik ya. Beliau katakan gitu kan, kalaupun mau berkarir di politik pun tentunya putranya harus melewati fase yang alamiah, fase yang memang harus dilewati gitu kan sebagai seorang kader gitu kan. Bukan kemudian karena beliau nanti jadi presiden gitu kan, kemudian memberikan privilege ataupun karpet merah ataupun kemudian pada putranya untuk meniti karir politik kalau suka ke politik gitu kan. Dan beliau mengatakan gitu, beliau nggak mau gitu kan, Ganjar Pranowo ini nggak akan mau kemudian putra putri terbaik bangsa Indonesia yang memiliki bakat gitu kan, memiliki kemampuan kemudian dikangkangi, dilewati oleh putra putri yang kalah, nggak berkembang karirnya di politik hanya karena kemudian kalah dengan anak seorang presiden, anak seorang gubernur ataupun anak seorang bupati gitu kan, ataupun wali kota. Beliau menyatakan itu ya, bahwa berarti ini memang sangat jelas sekali, dan itu tampaknya juga suatu sindiran yang sangat halus terhadap objek tertentu yang tentunya teman-teman juga udah tahu. Dari situlah kalau saya sendiri melihat bahwasannya juga mulai saat ini juga sepertinya PDI Perjuangan mulai menjauhkan ya Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD ini dengan keidentikannya dengan Presiden Joko Widodo. Tampaknya memang itu juga mulai menuai sukses gitu kan. Sekarang memang sambutannya luar biasa gitu kan, dan tampaknya memancarkan karismanya sendiri gitu kan. Bukan sekedar cuman kemudian cuman nempel ke orang gitu kan. Enggak, idenya kemana. Jadi seperti mungkin capres ataupun tokoh tertentu yang kemudian kemudian melakukan seperti bunglon lah gitu, warnanya ke daun yang hijau, pohonnya warnanya coklat, pohonnya warna coklat. Jadi sibuknya nanti cuman untuk mengidentikan dirinya pada Presiden Joko Widodo dengan harapan gitu kan, memperoleh simpatik dan memperoleh suara daripada pemilih Presiden Joko Widodo gitu kan. Nah ini sebetulnya kan memang kemudian nggak nampak ide dan gagasannya, lebih ke sekedar melanjutkan gitu kan, ide gagasannya yang cemerlang tuh kemana gitu kan. Nah ini tampak sekali, tapi ya kita tunggu nanti teman-teman siapa yang akan
pasangan selanjutnya siapa lagi gitu kan. Yang jelas memang yang dibutuhkan bangsa dan negara ini kedepannya adalah tokoh yang memang memiliki ide dan gagasan untuk betul-betul memberikan solusi-solusi ataupun jalan keluar gitu kan pada masalah-masalah yang akan menanti bangsa Indonesia ini di tahun 2024 ke atas ya, karena memang saat ini memang dunia lagi nggak baik-baik aja ya, lagi mengalami krisis global gitu kan. Nah ini tampaknya memang kalau untuk pasangan Anies Baswedan sama Gus Muhaimin dan Ganjar Pranowo Mahfud MD ini saya memang salut, pasangannya ini memang keren, cocok untuk berkompetisi gitu kan. Tapi memang keunggulan tetap saya yakin keunggulan di posisi Anies Baswedan Gus Muhaimin Iskandar gitu, karena memang di seberang kapalnya ada dua saat ini gitu kan. Dan tampaknya memang kan saat ini juga para influencernya ini serangan influencer di media sosial gitu kan, di antara dua capres di seberang gitu kan. Jadi agak berkurang tampaknya sekarang kan kampanye daripada para influencer, dan tampak sekali di seberang tampaknya nakodanya sekarang dua ya, nakodanya bukan satu gitu kan. Yang ngatur orkestranya juga bukan cuma satu. Nah ini salah satu sebetulnya tampaknya hal-hal yang memang sebetulnya kalau lihat kondisinya juga merugikan pasangan Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD gitu kan. Karena memang sedikit banyak ini kolamnya yang dulu sepertinya berharapnya semua gitu kan ke Ganjar Pranowo tampaknya sekarang terbelah gitu kan. Apalagi tampak beberapa waktu yang lalu juga relawan Projo gitu kan, relawan Presiden Joko Widodo ketika rapat kerjanya mereka menyatakan dukungannya gitu kan ke capres Prabowo Subianto. Padahal kalau kita runut seorang relawan gitu kan, pastinya mereka tegak lurus dengan orang yang mereka dukung gitu kan. Walaupun dengan berbagai argumen berusaha menepis itu, tapi secara logikanya lah seorang relawan pastinya akan tegak lurus dengan tokoh yang mereka usung. Dan tokoh yang mereka usung pastinya kalau bernaung di salah satu partai ataupun menjadi kader suatu partai, adabnya memang juga kemudian tegak lurus daripada garis partai tersebut. Tapi beberapa waktu yang silam memang kalau kita lihat kan memang banyak pertanyaan di situ kan, ketika Ibu Puan Maharani gitu kan mendapat pertanyaan dari wartawan gitu kan, kemana nih apa dukungan Presiden Joko Widodo, apakah ke Bapak Ganjar Pranowo, itu jawabannya juga malah bikin saya sebagai seorang penonton gitu kan agak kaget juga gitu kan, malah meminta coba kalian nanti tanya gitu, Bapak Jokowi ya gitu kan, saya juga pengen tahu. Nah ini kan saya nggak tahu apakah ini sekedar lelucon apakah apa, tapi yang jelas di situ ada sesuatu yang nggak tampak gitu kan. Tampaknya kan di permukaan mesra gitu kan, akur gitu kan, tapi kita nggak tahu kalau dari situ tanda-tandanya memang sebetulnya juga lagi ada sesuatu gitu. Terlepas dari itu teman-teman, siapapun nanti yang terpilih, siapapun yang nanti menjadi presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024, kita doakan bahwasannya nanti Pilpres dan pemilu 2024 itu berjalan dengan lancar, aman gitu kan, tentrem gitu kan, nggak ada apa-apa gitu kan. Kemudian masyarakat Indonesia mendapatkan pasangan presiden dan wakil presiden yang memang betul-betul kompeten, mampu memberikan solusi-solusi terhadap masalah-masalah bangsa ini yang akan dihadapi bangsa ini di tahun-tahun mendatang gitu kan. Oke, itu teman-teman. Gitu aja obrolan dengan saya Agung Wijanarko. Salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari Yogyakarta. Yuk, matur nuwun.